وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلبا لا يخشع وعملا لا يرفع والدعاء لا يسمع. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في شهر رمضان وإن على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومن العمل إحسان واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام آمين يا رbbal. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para asatidz sekalian, yang kami hormati para sesepuh tokoh masyarakat, yang kami hormati ketua musalla Satta beserta para pengurus dan jamaah. Kamu becak geli tu bu, negara kau Satta. Yang mai itulah bacanya ke musalla Satta beserta para jamaah sekalian, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. InsyaAllah dengan sebab duduknya kita di sini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di rumah, yang tadinya dari rumah sebelum berangkat ke masjid dalam keadaan kurang sehat, balik majlis ini insyaAllah badannya sehat. Yang dari rumah berangkat ke majlis ini dalam keadaan resah, gelisah, galau, merana, insyaAllah balik dari sini hatinya tenang. Yang dari rumah ngawak kreditan, panci kreditan, baju kreditan, segala kreditan, insyaAllah balik dari sini kreditnya dilunas oleh Allah Ta'ala, amin. InsyaAllah kita mati dalam keadaan husnul, amin ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dari Allah yang telah mengizinkan kita, memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita semua dapat berkumpul di musalla ini, di majlis yang insyaAllah dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan, karena betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, tidak bisa melangkahkan kakinya menuju musalla ini, yang mana mereka saat ini sedang terbaring di ranjang mereka karena nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pula saudara-saudari kita yang kemarin masih bersama-sama dengan kita, yang mana minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu masih dapat bersenda gurau, bercanda tawa, bercerita bersama dengan kita, melaksanakan salat berjamaah dengan kita, melaksanakan ibadah Ramadan bersama dengan kita. Akan tetapi sekarang dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengartikan apa? Nikmat sehat dan nikmat umur yang Allah taala titipkan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita yang hadir di musalla ini. Allah taala berikan kita nikmat sehat. Allah taala titipkan kita nikmat umur. Kenapa Allah taala memberikan kita umur yang panjang? Karena Allah menginginkan untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu. Karena nikmat ini bukan enjuk, melainkan nikmat ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun barang, apapun itu, jikalau dititip ke, pasti suatu saat akan diambil oleh orang yang menitipkan. Begitu pula dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Maka dari itu sebelum nikmat sehat, sebelum nikmat umur,
diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nikmat yang paling besar yang Allah taala titipkan kepada kita, yang mana nikmat ini yang dapat menolong kita kelak nanti di yaumil mahsyar. Tatkala matahari berjarak sehasto, sejengkal di atas kepala kita. Luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak. Di padang mahsyar nanti matahari berjarak sehasto, sejengkal di bocok kepala. Matahari jauh sana, luar biasa. Bahkan ada tidak jarang kita nyengok di WA, di Instagram, apa dia yang buat status neraka bocor. Ngapa? Saking panas. Dan nanti di padang mahsyar itu matahari berjarak sehasto, sejengkal di atas kepala kita. Kita tidak pakai baju sehelai benang. Sehelai benang pun kita tidak pakai. Apalagi baju anyar, apalagi jas baru. Oh, Ustaz, ngamboi bacanya tidak, Bu. Baju kita tidak dipakai. Nah, Ustaz mendak batik baju, sejingoan lagi, tidak baca lagi nafsi-nafsi dewek-dewek. Tidak baca lagi sejingoan. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada yang dapat menolong seorang anak pergi menjauh daripada orang tuanya. Orang tua berpisah dengan anak-anaknya, saudara-saudaranya berpisah satu sama lain. Tidak lain dan tidak bukan yang dapat menolong hanya syafaat Nabi Muhammad. Makanya bersyukur kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menjadi umat Nabi Muhammad yang dapat menolong kita kelak nanti di padang mahsyar. Maka dari itu, jikalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, merindukan Nabi Muhammad, maka dari itu marilah basahi lisan kita untuk senantiasa mendawamkan daripada salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini, hari ini kita memasuki daripada malam 30 Rajab. Malam 30 Rajab. Besok Minggu Ahad tanggal 30 Rajab. Malamnya masuk tanggal 1 Sya'ban. Luar biasa Bapak Ibu. Mengartikan waktu itu tidak berhenti. Waktu itu terus berjalan. Masa lalu biarlah masa lalu. Tak baca lagi yang waktu kemarin untuk diulang. Dan kita hanya menghadapi daripada waktu yang akan datang. Menunjukkan apa? Bulan Rajab bentar lagi akan berlalu. Tak terasa bulan Rajab pergi, datanglah yang namanya bulan Sya'ban. Tidak terasa 30 hari bulan Sya'ban, masuk bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita meminta kepada Allah di dalam doa yang diajarkan, Allahumma barik lana bima razaqtana. Nak makan wai, pikiran kamu. Gaya-gaya martabak tadi tak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau pima rojak tanah ke sudah ini. Benar Pak pima rojak tanah bagi. Nah ini dalam doa ini kita meminta diberkahi bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, pada bulan Rajab terdapat suatu peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, mukjizat yang paling besar atas Nabi Muhammad di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Peristiwa apa itu? Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurang. Contoh menak umur 70 tahun. Tanyalah dengan yai-yai gitu. Dengan kiai tanya. Dari zaman dulu sampai zaman mak ini hari cerita Isra Mi'raj ini tidak berubah. Mak itulah. Kita tak terhitung berapa kali hadir Isra Mi'raj. Masjid depan, masjid belakang, kanan kiri musalla. Begitu banyak hadir Isra wal Mi'raj. Akan tetapi yang terpenting
apa hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, kita membahas terlebih dahulu apa yang menyebabkan daripada terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun itu Bapak Ibu disebut dengan tahun Ammar Huzni. Ammar Huzni artinya apa? Tahun kesedihan. Jadi pada saat itu, tahun itu, bulan Rajab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersedih. Nabi Muhammad ini kekasih Allah, Habibullah. Maka dari itu Allah Ta'ala tidak ingin melihat kekasihnya bersedih. Ngapa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat Nabi Muhammad bersedih pada tahun tersebut? Yang pertama, Nabi Muhammad ditinggal oleh istrinya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Bahkan saking sedihnya Nabi Muhammad, dikatakan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW itu berdiri di atas makamnya Siti Khadijah. Nabi Muhammad berdiri di atas makam Siti Khadijah. Rasulullah menangis sampai jenggot Nabi Muhammad ini basah. Kenapa? Saking sedihnya Nabi Muhammad ditinggal oleh Siti Khadijah. Ini Bu, luar biasa. Kalau bini soleha mati, laki nangis. Bener apa? Bini baik, galak ngurusi gitu, jangan marah, jangan nyegak. Mati, no nangis, kita sedih. Oh, tapi men bini ucak-ucak, Allah jula, alhamdulillah, mati gancang. Ini men bini ucak-ucak. Kalau Nabi bininya mati, istrinya mati, Nabi menangis, betul-betul sedih. Kita tidak. Mata kanan nangis, mata kiri buka. Mulai mana pula nyari yang baru ini. Nah, inilah beda Muhammad zaman dulu mak ini lagi. Nah, ini Nabi Muhammad sedihnya luar biasa ditinggal istrinya. Ngapa? Siti Khadijah ini adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah adalah wanita paling kaya di Jazirah Arab. Khadijah wanita paling kaya di Jazirah Arab. Jazirah Arab beda dengan Arab Bapak Ibu. Kalau Arab, Jeddah, Mekah, Madinah itu Arab. Itu daerah Arab. Tapi kalau Jazirah Arab luas. Masuklah Afghanistan, masuklah Syam dan lain sebagainya. Macam contoh mudah kita ngapalinya, wong paling kaya sepelembang. Nah, kalau Siti Khadijah ini sesumsel, saking kayanya Khadijah. Hartanya banyak Bu. Setiap pedagang-pedagang ini mandornya, bosnya Sayyidatuna Khadijah. Ini luar biasa harta Sayyidatuna Khadijah. Tapi tatkala Khadijah meninggal dunia, Khadijah tidak membawa harta sedikit pun. Yang dibawa hanya apa? Kain kafan yang digunakan Khadijah. Hartanya kemana? Hartanya habis untuk membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak itu hartanya habis untuk bantu dakwah Rasulullah. Bahkan Khadijah ngomong sama Sayyidatuna Fatimah anaknya, "Wahai anakku, jikalau nanti bapakmu Rasulullah ingin menyeberangi daripada lautan, mudah mekekinya dari eleng nak hulu." Tapi tak kata eleng hulu zaman dulu. Ini mudah ngambarinya. Kalau Rasulullah nak menyeberang, tidak kata kapal untuk menyeberangi lautan, maka katakan sama Rasulullah, bongkar daripada kuburku dan susunlah tulang belulangku agar dia jadikan kapal. Ini luar biasa Sayyidatuna Khadijah untuk bantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang pertama kita dapatkan apa? Banyak-banyak bantu daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersedekah. Dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis, syarah daripada kitab Tanfihul Gaul, apa dikatakan dalam hadis tersebut? Orang yang banyak bersedekah tadfa'u mitatassu,
menunda daripada kematian yang su'ul khatimah. Makanya galak-galak bersedekah. Ini dah remaja ni suami kat ini pak, nak ngetoki rumah. Dari jalan jingonya minta sedekah ni. Mulai nutupi pintu, kunci pintu. Biar apa? Biar tak kena bagian. Sangkin cemekeannya tadi untuk bantu dakwah. Lama minta sedekah ni tadi. Walhasil lah kelemahan bibik ni tadi. Ngeluar ke 10,000, koyak pula. Payulah diterima 10,000 koyak tadi. Ini dah bersedekah 10,000 koyak pula. Dari rumah minta nasi minyak, digawaknya anak 5 ikut, boleh nasi minyak kan? Nyumbang 10,000 bukan wong sini, wong lain. Agak kamu kecil hati. Menunjukkan apa? Harta yang kita miliki ini bukanlah punya kita. Kita ini konsep manusia ni apa pak? Kita lebih banyak khawatir tatkala tabungan di ATM, tabungan dunia nipis. Benar tak? Itu manusia. Manusia ini khawatir kalau tabungan dia di ATM, di bank menipis sedikit. Tapi manusia tak pernah khawatir dan tak pernah takut tatkala tabungan untuk akhiratnya tak ada. Mana yang lebih penting? Jelas, tabungan akhirat lah yang dapat menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya duit kita yang punya kita ni itu yang mana? Duit yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah punya kita. Aida ustaz tabungan banyak di gerobok, di bawah baju, di bawah spray banyak ni kan pokoknya selepannya. Apa itu duit dia? Bukan dia mati, duit itu dipakai oleh apa? Oleh anaknya. Duit tinggal. Makanya banyak-banyak bersedekah. Tanya nak misal musola soto ni ngada ke acara misal. Tanya dengan ketuanya, apa dia pak kita makan semalam ni? Apa dia pak? Agak baik jawabnya. Agak dah khusyuk dengan ceramah malam dengar tu. Misal ini kita kuih-kuih bebo malam ni misal. Oh ya sudah pak, aku bersedekah kotaknya. Kotaknya baik isi berjualan dewek. Tidak apa-apa, kotaknya baik jadilah. Yang penting apa? Ada usaha kita untuk membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Khadijah adalah istri paling dicintai oleh Rasulullah. Menjadi istri Nabi Muhammad yang pertama, bahkan semua istri Nabi Muhammad ini cemburu dengan Khadijah. Ngapo? Karena Rasulullah sangat cinta dengan Sayyidatina Khadijah. Rasulullah itu pak menikahi Khadijah umur berapa? 15 tahun. Khadijah umur 40 tahun. Jadi menada jando kayo di sini tak apa-apa pak. Ngapo meloki Nabi Muhammad? Tapi menada yang gadis, enjok yang gadis. Ana nih pak belum surat, belum nikah belum. Belum nikah belum. Jadi kalau dapat uang sini alhamdulillah baca imam di sini ana. Cari kelah pak, jangan tidak balik ni. Tak bu benesan bae. Menado apa salahnya? Nah ini lanjut Janganlah ada segini ketawa kayak lupa. Khadijah meninggal, Nabi Muhammad menangis bersedih. Luar biasa sedihnya Rasulullah. Nangis Rasulullah. 3 hari ke depan, 3 hari selanjutnya sudah Nabi Muhammad sedih. Sudah agak ada semangat, timbul semangat Rasulullah. Walhasil apa? Paman Nabi Muhammad Sayyidina Abu Talib meninggal dunia. Kedua orang ini, Sayyidatuna Khadijah istri Nabi Muhammad dan Abu Talib paman Rasulullah, keduanya adalah orang yang betul-betul membantu dan membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan keduanya wafat pada tahun itu. Makanya disebutkan tahun Ammar Huzni, tahun kesedihan. Waktu Abu Talib masih hidup, dak kate kafir Quraisy yang berani nyenggol Nabi Muhammad. Ngelawan bu pak Abu Talib ni, Baiman. Luar biasa, tidak kate yang galak nyenggol, berani nyenggol Nabi Muhammad, tak kate. Ngapo? Takut dengan Abu Talib. Tatkala Abu Talib wafat, ini kaum kafir Quraisy dengan gencarnya, dengan semangatnya, bukan hanya menyakiti Nabi Muhammad, tapi bahkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW.
Tapi ada pelajaran yang begitu luar biasa. Tatkala Abu Talib mau wafat, tatkala Abu Talib sedang nazak sakaratul maut, apa? Tatkala Abu Talib sakaratul maut, di sebelahnya ada Rasulullah. Di sebelahnya lagi ada rombongan Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu lainnya. Nabi Muhammad ngajak, wahai pamanku, ayo masuk Islam, masuklah agama kami. InsyaAllah aku baca nolong kamu. Uji Abu Lahab, Abu ini tadi, Abu Jahal ngomong, jangan salah sebut, oleh dekam ini bahaya lagi. Tangkep wong gitu pak. Nah, ngomong yang ngomongan Abu tadi, sudahlah Abu Talib, kau dah usah meloi agama ponakan kau tidak usah, tidak benar, meloilah agama kami. Walhasil apa? Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Menunjukkan apa? Sekelas Nabi Muhammad tak mampu ngenjuk hidayah. Ngapo? Hidayah hanya milik Allah. Jadi ibu-ibu misal ada laki disuruh ke masjid tak galak bu disuruh solat dia nanda, tidak apa-apa bu, tidak berdosa ibu-ibu. Kami yang lanang ni nak berdosa. Pak, kita ni banyak pak tanggungan. Kita ni nanggungi diri kita lagi belum sudah. Kita banyak tanggungan, tapi kalau ibu-ibu luar biasa kata tanggungannya. Itulah mulianya wanita, hebatnya wanita, mahalnya wanita. Kalau kami lanang ini, kami mati sudah banyak tanggungan. Tapi kalau ibu-ibu tidak apa-apa bu, ajak terus. Kalau ada anaknya suruh solat, anaknya suruh ke masjid, nameloi nampagi hadro, ngebuki hadro, lemak nembuki hadro ni. Jadi kalau ada acara-acara undang hadro, benar tak? Anak ni promosi ke kamu, semangat dikit. Kalau ada acara berhenti dulu agen tunggal jadi-jadilah, tak main lagi. Nah, kalau dengar solawat, tenang hati kita luar biasa. Tenang tak Pak Bu? Ngapo yang kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dah macam-macam dari zaman Nabi lah ada. Ada yang lakinya soleh, anak bininya amburadul mana-mana. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh wong soleh, wong baik, anak bininya tidak galak masuk ke kapal. Ada lagi yang bini soleha, lakinya kacau. Siapa? Siti Aisyah, Siti Asia. Siapa? Istrinya Fir'aun. Lakinya tidak, anaknya tidak. Ini namanya ABG. ABG itu apa bu? Bukan anak baru gede, bukan. Anak bak gile-gale. Ada lagi yang luar biasa. Anaknya soleh, soleha. Suaminya, bapaknya soleh, emaknya soleha. Agama siapa ini? Daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya sering dibahas tatkala Idul Adha. Nah ini luar biasa. Jadi kalau kita ngajak uang diajak baik. Kalau dia tidak galak tetap diajak, jangan sampai kita sungkan. Ngapo? Hidayah hanya milik Allah. Nah, tatkala Nabi Muhammad bersedih ditinggal ini dua uang, Rasulullah ini dikenal dengan Habibullah, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah dengan laki kamu, bapak-bapak ni naik. Pak, men kamu nyengok bini kamu sedih, kamu hibur tak? Oh, kata yang cinta dengan bini ni percaya. Kalau bini kamu lagi sedih, nangis, kamu hibur tak, Pak? Ngapo? Cinta. Mak itu juga dengan Allah Ta'ala. Allah mencintai Rasulullah. Allah Ta'ala tidak menginginkan Nabi Muhammad bersedih. Allah Ta'ala tidak menginginkan Rasulullah menangis. Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah ke bumi, jemputlah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajarannya. Apa hikmah di balik ini? Allah Ta'ala menjalankan Nabi Muhammad karena apa? Karena Allah rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Nabi kita, Pak.
Nabi kita ni luar biasa, menjadi imamnya para anbiya. Nabi kita ni nabi yang paling mulia, bahkan nanti di padang mahsyar terdapat 25 kursi, 25 singgasana. Di 25 singgasana itu sikok kursi dak kate orangnya. Tidak kate yang duduk. Karena apa? Kalau 25 kursi ini telah diduduki, maka wong nak bereja untuk hisab, dihitung amal. Nah, kursi si koi tak kata uang, kursi siapa itu? Kursi Nabi Muhammad SAW. Ngapa Nabi Muhammad tidak duduk di kursi? Karena Nabi Muhammad mencari umatnya agar masuk syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ni hino, umat yang paling hino, paling kecil, umurnya paling pendek, tapi luar biasa Allah mulia ke kita. Bahkan apa? Diharamkan syurga dimasuki kecuali dimasuki terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad beserta umatnya. Jadi umat yang lain nunggu kita, Pak. Ini luar biasa. Ngapa kita mulia dan ngapa kita diagungkan oleh Allah? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkonya tatkala Rasulullah bersedih, Nabi Muhammad diajak jalan-jalan. Jadi kalau kamu ibu, kalau kamu lagi sedih jalan-jalan, ngeheboh, ngelepo lagi, ngelepo. Tapi jalan-jalan tempat yang benar. Jalan-jalan dari depan gang ke belakang, ke depan lagi. Jalan-jalan juga itu. Nah, ini Nabi Muhammad diheboh, diajak jalan-jalan. Peristiwa ini sama ceritanya mak zaman dulu, sama baik, tak dirubah. Dan dikisahkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama. Mak mana bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna awla'u linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah jawab, jangan megok baik. Kamu tu ngapo ngantuk apa ngomong? Ada yang kujingok nyendek di tiang, ada yang kujingok nyendek di dinding. Ujiku lemak nian bicek ni dengan ceramah. Nondok pula pak, ngejem pula matanya. Upanya tidur bukan khusyuk. Nah, ini amalan kita ni kadang-kadang melok-melok kalau ngaji Allah apa dia, jangan melok-melok. Apa disambung Allahummarhamna bil Quran. Jadi jangan melok-melok ibadah agama ini, Pak, jangan melok-melok nak belajar. Jangan melok-melok. Dalam ayat Al-Isra ayat pertama tadi, Quran surat Al-Isra ayat pertama jelaskan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kita tafsirkan ayat ini diawali dengan kalimat maha besarnya Allah, maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan atas zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat apa? Kita ni galak terbalik ngerti ke subhanallah dengan masya Allah. Ini subhanallah digunakan tatkala kita melihat suatu kejadian yang indah, suatu peristiwa yang agung, suatu peristiwa yang ajaib. Contohnya apa? Misal tengok gunung, tengok lautan, tengok sungai, tengok hujan, tengok petir. Jadi tatkala petir gelantung, kita subhanallah bertasbih. Tapi tak sembarang wong. Ini dah mana ada petir, no terkejut segala disebut ke? Ngapa? Tidak pernah berzikir. Nah, ini subhanallah diucapkan tatkala melihat suatu hal yang ajaib atau takjub. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau masya Allah, atas kehendak Allah, apa? Misal tengok gempa, tengok longsor, tengok tsunami. Nah, itu kalau kehendak Allah ucap ke masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diucap ke apa? Tatkala nerima musibah. Tapi bukan hanya kematian baik. Dengar uang nyampak dari motor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nengaruang sakit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya ada jamaah masjid ni sakit malam ni. Walhasil semasjid datangi rumahnya nak jenguk. Pas buka pintu, mana jamaah malam ni tadi? Buka pintu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum nak mati, laju mati bang cik ni. Ngucap kena jangan di depan dia. Jangan terkejut dia. Kalau dia tak ngerti, kalau dia ngerti tak apa-apa. Nah ini kita baca membedakan Nah awal daripada surat ini, awal ayat ini dengan subhanallah. Ngapa Allah Ta'ala mengawali ayat ini dengan subhanallah, maha sucinya Allah? Karena pada ayat ini menceritakan suatu kejadian dan peristiwa yang takjub dan ajaib. Suatu peristiwa yang tak baca dipikir dengan logika. Dipikir dengan apa? Dengan iman. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha sucinya Allah yang telah memperjalankan hambanya di sebagian malam. Jadi Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan sebutan hamba. Ini luar biasa Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran kalau Allah manggil Nabi, dipanggil namanya. Ya Musa, ya Adam, segalanya dipanggil nama. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ibadi, ya ayyuhan nabi. Luar biasa Allah Ta'ala daripada memanggil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan dewek. Karena apa? Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh waktu perjalanan yang lama. Ini bukan pergi baik bolak balik, pergi balik langsung. Kalau sekarang kurang lebih 2 jam naik pesawat. Kalau sekarang. Nah Nabi Muhammad ini luar biasa. Lailan, sebagian malam, tidak galau-galaunya. Dan bahkan dikatakan ini Nabi Muhammad SAW sedang duduk. Tempat duduk Nabi Muhammad ini masih dalam keadaan hangat, masih panas. Kalau kita orang zaman dulu, kalau duduk tempat duduk panas ni apa? Banyak anak. Ini orang main zaman dulu itu luar biasa. Ini Nabi Muhammad, bekas dudukan Nabi Muhammad masih hangat, masih basah. Nunjukkan apa? Perjalanan Nabi Muhammad sangat sebentar. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik, turun lagi, balik lagi Masjidil Haram. Ini Nabi Muhammad bercerita dengan kaum kafir Quraisy yang sedang duduk di pelantaran Ka'bah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku baru balik dari Masjidil Aqsa, naik ke pucuk Sidratul Muntaha, turun lagi balik Masjidil Haram. Apa kata kaum kafir Quraisy? Kata paman Nabi Muhammad, mamangnya ni. Ini luar biasa. Jadi kalau ada budak, mamangnya tak setuju dengan budak ini, berarti itu